Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvin Arya Putra dengan NIM akhir 110 pada praktikum PPM ini. Hari ini saya akan mengerjakan tugas mingguan shift 1 yang dimana di shift 1 ini itu ada 5 soal dan di 5 soal ini saya diminta mengerjakan menggunakan RStudio. Untuk soal nomor satu itu, sebuah perusahaan manufaktur memproduksi botol plastik minuman. Untuk menjaga kualitas, perusahaan melakukan inspeksi harian terhadap produk yang dihasilkan. Setiap hari diambil sampel dari hasil produksi dan diperiksa apakah ada botol yang cacat, misalnya itu bocor, bentuk tidak sempurna, atau penutup tidak rapat. Berikut ini merupakan data hasil inspeksi selama 10 hari. Berikut ini bisa dilihat nih tabelnya pada nomor satu itu. Lalu untuk pertanyaan itu, manajer kualitas ingin mengetahui apakah proses produksi botol plastik tersebut masih berada dalam kendali statistik ataukah terdapat indikasi penyimpangan. Pertama yang kita lakukan itu sebenarnya itu membuat Excel dulu sebelum membuat ke RStudio-nya. Yang dimana untuk Excel-nya sendiri itu sudah saya kerjakan. Sudah saya copy dari sesuai dengan yang ada di soal. Untuk jumlah sampelnya itu ada 2.200 nih sampai ada nomor 10 200. Jumlah cacat itu beragam dari 12 sampai yang paling tinggi itu ada 20. Pertama tuh kita masuk ke RStudio dulu. Untuk di RStudio dulu pertama karena kita sudah membuat file Excel lalu sudah menyimpannya ke new folder. Kita tuh ke file lalu ke new project. Setelah new project itu ke existing project. Nah, di existing project itu kita memilih folder yang tadi sudah kita buat yang sudah dimasukkan Excel-nya juga. Nah, lalu untuk ada ini kita pertama itu menginstal packages dulu. Pertama itu kita install packages yang read Excel itu tuh untuk membaca file Excel-nya. Lalu untuk QCC itu untuk nanti rumusnya yang dipakai. Setelah itu kita bisa mengaktifkan package-nya itu. Ini bisa diaktifkan ada library Excel dan QCC. Bila sudah diaktifkannya itu seperti ini maka gambarnya yang ada QCC-nya. Lalu setelah itu kita menginput data Excel ke RStudio. Nah, ini kita menginput data dari soal nomor 1 sampai nomor 5 tuh ke si RStudio-nya ini dengan kata-kata yang ini kita tulis di RStudio-nya. Lalu untuk yang nomor satu itu, ini untuk jawabannya nomor satu, kita tuh membuat peta kendali P. Nah, yaitu CCP sama dengan QCC soal itu, terus jumlah cacat, lalu jumlah sampel. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Gambar. Setelah itu kita menampilkan data outlier, yaitu CCP violations. Itu kita melihat hasil ringkasan peta kendali P. Hasilnya maka akan seperti ini. Untuk UCL-nya sendiri 0,12, lalu untuk LCL-nya itu ada 0,14, lalu ada 0,11 ini. Lalu selanjutnya kita ke nomor 2. Nomor 2 itu sebuah pabrik suku cadang otomotif memproduksi komponen kecil dalam batch. Untuk penilaian kualitas setiap hari diambil satu sampel tetap 200 unit dari lini produksi dan dihitung jumlah unit cacat. Misalnya dimensi tidak sesuai, retak, finishing buruk. Lalu berikut ini merupakan data 20 hari pengamatan yang diambil. Lalu manajer ingin memantau jumlah cacat per sampel agar proses tetap stabil. Seperti tadi juga sudah saya masukkan ke Excel, lalu tinggal saya ini di RStudio-nya. Untuk itu, ini yang soal nomor 2. Maka hasilnya peta kendali NP itu seperti ini. Lalu kita menampilkan data outlier-nya. Lalu kita melihat hasil ringkasan peta kendali NP-nya. Di sini untuk LCL-nya sendiri itu 1,8, lalu untuk UCL-nya itu 21,8. Lalu selanjutnya kita ke soal nomor 3. Sebuah pabrik tekstil memproduksi gulungan kain. Setiap gulungan diperiksa secara visual untuk cacat. Unit inspeksi adalah salah satu gulungan kain. Area perusahaan konstan. Manajemen ingin memantau jumlah cacat per gulungan selama 20 hari agar proses tetap stabil. Lalu untuk nomor 3 ini kita udah ke RStudio-nya. Untuk gambar itunya peta kendalinya itu seperti itu. Lalu kita menampilkan data outlier. Itu melihat hasil ringkasannya. Di sini itu hasilnya itu eh, 0. Lalu untuk ucapan itu 14,62.304.
Lalu ke nomor 4, sebuah pabrik percetakan kemasan memproduksi lembaran karton untuk kotak produk. Setiap hari tim kontrol kualitas memeriksa beberapa golongan karton. Area pemeriksaan per golongan berbeda-beda. Sehingga jumlah unit yang diperiksa tiap hari tidak sama. Yang diamati adalah jumlah cacat cetak per unit area. Manajemen ingin memantau tingkat cacat per unit agar proses tetap stabil. Lalu untuk menjawab nomor 4, kita sini pertama membuat peta kendali U-nya dulu. Nah, seperti ini peta kendali U-nya. Lalu menampilkan data outlier. Ya, lalu setelah itu melihat ringkasan peta kendali. Sini untuk LCL-nya itu 0,09, lalu UCL-nya itu 0,17. Bisa dilihat tapi yang di bawahnya saja 0,020, ini 0,165. Lalu untuk nomor 5 itu sebuah lini perakitan smartphone mencatat berbagai jenis defek selama inspeksi akhir. Manajemen ingin menerapkan prinsip Pareto untuk memfokuskan perbaikan pada jenis defek yang paling sering menyebabkan kerugian. Berikut merupakan data cacat yang terdapat pada perakitan smartphone. Setelah itu kita ke nomor 5. Kita membuat diagram Pareto-nya saja. Nggak usah ada yang peta kendalinya itu karena itu suruh membuat diagram Pareto. Eh, Ini untuk diagram Pareto chart for defect produk cacatnya. Nah ini, mungkin itu sekian dari presentasi saya atau dari video tugas mingguan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.